Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi SIMALEM, Sistem Informasi Manajemen Lembur. SIMALEM adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pemantauan lembur karyawan dalam sebuah organisasi. Aplikasi ini biasa digunakan oleh Departemen SDM atau Kepegawaian. Latar belakang permasalahan. Yang pertama, administrasi tidak tercatat dengan baik, seringkali menimbulkan kesalahan dalam perhitungan lembur. Akuntabilitas surat pertanggungjawaban atau SPJ dipertanyakan kebenarannya. Untuk itu diperlukan aplikasi manajemen lembur agar penatausahaan administrasi lembur lebih efektif dan akuntabel. Tujuan jangka pendek adalah pembuatan aplikasi manajemen lembur berbasis website yang dapat diakses online. Tujuan jangka menengah melaksanakan implementasi aplikasi lembur berbasis website di dinas sosial. Dan tujuan jangka panjangnya adalah mengintegrasikan dengan laporan kinerja pegawai atau kinerja pada Pemda Kabupaten Magetan. Manfaat untuk internal, administrasi atau SPJ lembur lebih tertib dan akuntabel. Tidak ada lagi kesalahan hitung yang mengakibatkan kerugian bagi ASN atau dari sisi anggaran yang tidak terkontrol. Dan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial Magetan. Manfaat untuk eksternal, 1. Pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepat dan dapat direplikasi oleh OPD lain. Kebaruan, keunikan atau keasliannya. 1. Aplikasi lembur mengotomatiskan proses pencatatan, persetujuan, dan perhitungan lembur. Dengan menggunakan aplikasi lembur, Departemen SDM dapat menghemat waktu yang signifikan dalam mengelola lembur karyawan. 2. Aplikasi lembur menyediakan jejak audit yang lengkap dari pencatatan hingga persetujuan lembur. Ini memastikan transparansi dalam proses lembur sehingga memudahkan pengawas dan memungkinkan akuntabilitas yang lebih baik. Setiap langkah dalam proses lembur dapat dilacak dan dicatat dengan jelas dalam aplikasi. Aplikasi SIMALEM yang dikembangkan dengan konsep kode sumber terbuka atau open source agar dapat digunakan dan dikembangkan bersama. Berikut adalah lampiran foto inovasi aplikasi manajemen lembur. Kodenya di-upload di repository GitHub. Bisa diakses di github.com/agusnurwanto/wbsimpak. Ini adalah tampilan daftar SPT yang sudah dibuat, menampilkan nama SKPD, nomor SPT, jumlah pegawai dalam surat perintah tugas, kemudian jumlah jamnya, dan kemudian ada total uang makan, total uang lembur, total pajak, keterangan lembur. Selanjutnya ini adalah tampilan form saat membuat data SPT atau surat perintah tugas. Menampilkan form pertama itu nomor SPT, kemudian tahun anggaran, pilih SKPD, jadi nanti bisa direplikasi di SKPD yang lain. Masukkan nama pegawai, akan otomatis muncul daftar nama pegawai sesuai nama dinas, sesuai dinas yang dipilih. Kemudian jenis hari, ada hari libur atau hari kerja. Waktunya, waktu mulai dan waktu selesai, nanti akan secara otomatis mengakumulasi jam lemburnya dari selisih waktu mulai dan selesai. Total uang lembur dan uang makan itu secara otomatis diambil dari standar biaya umum. Dan uang makan ini akan otomatis
terisi jika jam kerja lembur lebih dari 2 jam. Ya. Dan ada keterangan. Selanjutnya, tugas setiap user dalam aplikasi SIMALEM, Sistem Informasi Manajemen Lembur. Yang pertama adalah user PPTK. User PPTK melakukan pembuatan SPT. Ya. User PPTK membuat SPT. SPT yang data metanya itu ada jumlah pegawai, jumlah jamnya, kemudian jumlah uang. Dan kalau SPT-nya sudah jadi, nanti PPTK juga mengelola data SPJ dari karyawan atau pegawai yang sudah melaksanakan lembur. Selanjutnya, setelah PPTK melakukan input data SPT, kita masuk ke user Kasubag Keuangan atau bendara. User Kasubag Keuangan itu melakukan pengecekan terhadap draft SPT yang dibuat oleh PPTK. Apakah anggaran untuk rencana lembur itu masih tersedia atau tidak? Jika dari user Kasubag Keuangan melakukan ACC, pagunya ada, maka akan diverifikasi oleh PPK atau user sekretaris dinas. Nah, user sekdin ini bisa melakukan perbaikan pada data draft SPT yang dibuat oleh PPTK. Jadi data jumlah orang, pegawai-pegawai yang lembur atau jam lemburnya itu bisa ditambah ataupun dikurangi oleh user PPK. Jadi nanti ada 2 versi SPT, SPT versi PPTK dan SPT versi PPK. Nah, sampai di sini setelah PPK meng-ACC draft SPT-nya, kemudian masuk ke user kepala SKPD. Kepala SKPD menyetujui SPT dari Rekom Sekdin atau merubah manual. Kemudian output SPT dan daftar hadir sesuai tanggal hari dan jumlah personil yang disetujui. Jadi user kepala SKPD itu memverifikasi terakhir data SPT. Demikian presentasi terkait aplikasi SIMALEM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.